into the night. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage where dreams. Seperti kita tahu, kalau bulan Maret akan menjadi salah satu bulan paling krusial bagi timnas Indonesia. Sebab jika tim Garuda bisa seenggaknya meraih 4 poin atas Australia dan Bahrain, maka peluang untuk bisa paling tidak mengamankan tiket round 4 satu tangan didapat. Dan keputusan PSSI untuk mengebut proses oleh Romeni dirasa memang sangatlah tepat. Sebab bagaimanapun kebutuhan akan sosok penyerang memang sangat penting. Terlebih dengan adanya Ole, setidaknya target minimal 4 poin di bulan Maret seenggaknya lebih realistis untuk digapai. Tapi pihak PSSI kayaknya ingin meraih poin sempurna di bulan Maret mendatang. Karena menurut sejumlah laporan, kalau sampai detik ini, PSSI masih mengupayakan untuk mempercepat proses oleh Romeni dan satu striker lagi. Dan jika semuanya bergabung sesuai rencana, amankan 6 poin bukan suatu hal yang mustahil. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken. Timnas Indonesia benar-benar jadi salah satu tim yang penampilannya paling disorot di round 3 ini. Gimana enggak gitu? Tim yang secara ranking berada jauh di bawah nyatanya mampu meladeni permainan dari tim yang jauh lebih berpengalaman. Bahkan untuk saat ini Indonesia ada di posisi 3 dan punya peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jelas melihat sikon yang ada, tentu saja PSSI nggak akan tinggal diam untuk menyiasati ini semua. Dimana untuk menghadapi 2 laga di bulan Maret, sebisa mungkin skuad terbaik akan benar-benar disiapkan. Dan satu nama yang sudah fix adalah oleh Romeni yang baru saja disumpah 8 Februari lalu bareng sama Dion Mark dan tim Gaypas. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Lebih lanjut, memang masuknya Ole dianggap akan menjadi tambahan kekuatan yang bagus. Akan tetapi, Australia dan Bahrain merasa kalau PSSI nggak akan berhenti sampai di situ. Pokoknya, sampai detik akhir pendaftaran, semuanya masih bisa terjadi. Tentu semua paham gimana seorang Erick Thohir. Beliau adalah sosok yang penuh kejutan. Dan keyakinan itu makin bertambah ketika Pak Erick memposting foto bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino. Ya, dalam sebuah pertemuan yang terjadi di event pertemuan International Olympic Committee, Pak Erick Thohir dalam tanda kutip kebetulan berada satu meja sama Abah Gianni, yang mana udah pasti banyak pembicaraan yang terjadi. Kami berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di dunia, Asia, dan pastinya terkait perkembangan transformasi sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah selalu percaya dengan Indonesia, Presiden Gianni, tulis Pak Erick di captionnya. Ya, berkaca dari pertemuan itu, nggak sedikit juga yang menyambungkan soal kedatangan Pak Erick ke markas KNVB beberapa waktu lalu. Yang mana Pak Erick disinyalir sudah bertemu dengan Jairo yang kebetulan jarak Belgia-Belanda nggak begitu jauh. Plus bertemu satu penyerang selain Ole yang berkasnya memang sudah lama masuk, dia adalah Mauro Zylstra. Terlebih dikutip dari Bloopers Football, kalau salah satu jurnalis Belanda, Danny van Laar, menyepil nih kalau Mauro akan terbang ke Jakarta pada Maret mendatang bersamanya. Di mana artinya 99% memang Mauro adalah striker setelah Ole yang akan segera dinaturalisasi. Dan kedatangan Mauro diprediksi bakal bareng sama Jairo. Plus satu kiper yang kayaknya nih Emil Audero. Pokoknya pasti deh, kegiatan Pak Erick selama di Belanda nggak cuma silaturahmi sama pemain diaspora dan KNVB, ataupun rapat dengan jajaran pelatih baru. Pasti ada misi lain yang memang sengaja dirahasiakan. Kayak nggak tahu beliau aja gimana. Rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand.
Sementara itu, pihak PSSI juga sadar betul untuk melawan Australia dan Bahrain pastinya nggak akan semudah itu juga. Mengingat mereka pun pastinya juga melakukan pembenahan. Nah, setelah proses pergantian pelatih, maka fokus yang ada untuk waktu dekat ini adalah gimana caranya menyelesaikan proses Jairo Ridowat yang tinggal ngumpulin berkas-berkasnya aja. Apalagi setelah proses oleh Romeni rampung, pasti akan lebih mudah untuk memproses Jairo Ridowat agar keduanya bisa tersedia di bulan Maret. Atau mungkin Jairo ini akan disumpah bareng Mauro Zylstra yang menurut media Belanda akan terbang ke Jakarta dalam waktu dekat ini. Wah, kalau beneran makin gacor nih lini tengah dan lini serang timnas. Karena tak bisa dipungkiri, kalau hadirnya 3 pemain tersebut akan membuat lini serang dan lini tengah timnas jadi lebih menjanjikan. Yang mana secara otomatis peluang untuk bisa menang pun jauh lebih besar. Sebab selama ini lini tengah serta lini depan kerap menjadi persoalan tersendiri di timnas. Memang stok gelandang ada, tapi yang murni sebagai gelandang bertahan itulah yang selama ini sulit. Pun begitu dengan penyerang, jumlahnya cukup banyak, tapi sejauh ini dari nama-nama yang dicoba pun belum sesuai harapan sebagai goal getter. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead. Maret turun dengan skuad terbaik timnas. Ya, melihat sikon yang ada, tentu jika Maret nanti Indonesia bisa turun dengan komposisi terbaik, termasuk Elkan yang comeback, Messilger sudah pulih dari cedera, serta gabungnya 3 pemain baru, harusnya secara komposisi skuad, tim ini berani menargetkan 6 poin. Jika merujuk pada formasi kesukaan Clifford, yakni 4-3-3 atau 4-2-3-1, maka dengan kiper Martin Paes serta 4 back di belakang ada Kevin Dix, Messilger, Jay Itzels, dan Calvin Verdong, lalu 2 pivot diisi Tom Haye serta Jairo, kemudian Ragnar yang didender sangat oke main sebagai gelandang serang, serta Mauro Zylstra yang akan ditaruh sebagai winger kiri, Eliano kanan, dan Ole sebagai ujung tombak. Harusnya memang tim ini sih punya kapasitas untuk menang. Masalahnya adalah bisakah dengan waktu bertemu yang singkat antara pelatih dan pemain bisa langsung saling memahami. Karena biar bagaimanapun, selama ini Clifford, Lanzat, dan Pastor belum pernah bertemu secara langsung dengan para pemain. Tapi mudah-mudahan, mengingat secara kultur mayoritas sama, plus Lanzat yang paham juga kultur Indonesia, harusnya hal-hal semacam ini sudah dibahas oleh Pak Erik, jajaran pelatih, serta pemain pastinya. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. With each step Mauro Zylstra bukan gak bisa dianggap enteng. we carry the hope. Nah, perihal Mauro Zylstra, meskipun ia masih sangat muda serta memang diproyeksikan untuk U23, tapi buat jadi pelapis di timnas senior, keberadaan Mauro bisa dibilang masuk akal. Sebab walaupun ia masih main di level U21, tapi produktivitasnya juga terbilang oke. 9 gol dan 3 assist dari 12 pertandingan musim ini adalah catatan yang bagus bagi seorang penyerang. Terlebih dalam beberapa kesempatan, Mauro juga pelan-pelan sudah dikasih debut di tim FC Volendam senior. Intinya, paketan Jairo, Mauro, dan 1 kiper tambahan membuat kans Indonesia untuk menyapu 6 poin di bulan Maret jauh lebih besar dari yang semula cuma sekitar 60%. Kini naik jadi 70% kalau semua pemain ready. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit. Dan terlepas dari apapun, dengan bergabungnya 2 striker dan 1 gelandang baru di bulan Maret mendatang, semoga saja bisa membuat timnas makin gacor lagi. Karena seperti yang semua tahu kalau di match bulan Maret nanti adalah match paling krusial yang menentukan nasib timnas di babak round 3. Intinya semua berharap Indonesia setidaknya bisa amankan 4 poin dan kalau bisa ya 6 poin di bulan Maret mendatang. Oke?
into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.